Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai artikel yang berjudul Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Sekolah Dasar. Anggota kelompok kami yang pertama Muhammad Husnuddin, 2 Vina Hidayatus Hilmi, 3 Dewi Nur Afifah, 4 Tri Ulfa Pramustika. Latar belakang dari artikel yang kami bahas yaitu sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat vital dalam proses pembelajaran. Dalam kaitannya dengan pendidikan, membutuhkan sarana dan prasarana dan juga pemanfaatannya, baik dari segi intensitas maupun kreativitas dalam penggunaannya oleh guru maupun oleh siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam perkembangan dunia pendidikan saat ini, setiap lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, berusaha untuk memberikan dan melengkapi fasilitas yang ada di lembaganya untuk memenuhi kebutuhan semua warga sekolah. Dalam upaya melengkapi fasilitas yang ada, sebuah lembaga pendidikan dikatakan maju apabila ketersediaan sarana dan prasarananya memadai berkaitan dengan proses belajar peserta didik. Proses belajar mengajar dapat meningkatkan dengan didukung adanya sarana dan prasarana yang memadai. Kajian teoritis yang kita ambil untuk artikel ini, yang pertama, menurut KBBI, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, alat dan media. Yang selanjutnya, menurut Sanjaya, sarana belajar adalah segala sesuatu yang mendukung terhadap kelancaran proses pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana belajar sekolah sangat penting dalam proses pembelajaran untuk mendukung jalannya proses pembelajaran. Selanjutnya, menurut Mulyasa, menyatakan sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran. Pembahasan dari artikel kami, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses pembelajaran. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dalam kegiatan belajar mengajar diperlukan usaha pengelolaan dalam sarana dan prasarana pendidikan sebagai indikator berhasil atau tidaknya proses pencapaian suatu tujuan pendidikan, antara lain dipengaruhi oleh pengelolaan sarana dan prasarana oleh pihak sekolah. Minimnya sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor tidak meratanya pendidikan di daerah. Hal ini bisa terjadi karena kemiskinan menjadi salah satu penyebab tidak meratanya pendidikan di Indonesia dan faktor diskriminasi yang mempengaruhi ketidakmerataan pendidikan. Upaya sekolah dan orang tua. Upaya yang dilakukan yaitu seperti sekolah pandai-pandai mengolah dana dan juga harus meminta dana kepada pemerintah sesuai dengan keadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di sekolah tersebut. Kemudian dari pihak orang tua mungkin bisa memberikan sumbangan-sumbangan yang dapat membantu proses belajar mengajar di sekolah dengan membayar SPP dan komite dengan tepat waktu. Yang kedua yaitu upaya lembaga pendidikan. Menurut kelompok kami, lembaga pendidikan di setiap daerah harus mendata sekolah-sekolah yang ada di sekitar untuk mengetahui sarana dan prasarana yang kurang dan perlu ditambah atau diperbaiki lagi. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana, harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar pengelolaan sarana dan prasarana agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Menurut Bafadal, prinsip tersebut ada 5. Yang pertama, prinsip pencapaian tujuan.
yaitu manajemen sarana dan prasarana sekolah, dimaksudkan agar semua fasilitas yang dibutuhkan sekolah dalam kondisi siap pakai dan dapat digunakan setiap saat oleh personel sekolah. Yang kedua, prinsip efisiensi. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana harus dilakukan dengan rencana yang matang dan sebaik-baiknya agar nantinya tidak terjadi pemborosan dalam pemakaian sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga, prinsip administrasi. Dalam melakukan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah, harus selalu beracuan pada undang-undang, peraturan, instruksi, dan pedoman yang berlaku atau yang telah ditetapkan. Yang keempat, prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu dalam pengelolaan sarana dan prasarana harus ada pengorganisasian agar semua tugas dan tanggung jawab semua orang yang terlibat perlu dideskripsikan dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, kekohesifan, di mana manajemen sarana dan prasarana pendidikan harus dapat bekerja sama satu sama lain dengan kompak dan baik antara satu sama lain meskipun memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tujuan dari pengelolaan sarana dan prasarana sekolah ini adalah untuk memberikan layanan secara profesional berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan agar proses pembelajaran bisa berlangsung efektif. Jadi secara umum tujuan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan adalah memberikan pelayanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya pendidikan. Secara umum ini ada 3. Yang pertama itu untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Yang kedua, untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana secara tepat dan efisien. Yang ketiga, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sehingga keberdayaan selalu dalam kondisi siap pakai dalam siap diperlukan oleh semua profesional. Hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan sarana dan prasarana ada 5, yaitu yang pertama, penyusunan jadwal harus dihindari benturan dengan kelompok lainnya. Yang kedua, hendaklah kegiatan pokok sekolah merupakan prioritas utama. Yang ketiga, waktu atau jadwal penggunaan hendaknya diajukan pada awal tahun pembelajaran. Yang keempat, penugasan atau penunjukan profesional sesuai dengan keahlian pada bidangnya. Yang kelima, penjadwalan dalam penggunaan sarana dan prasarana sekolah antar kegiatan ekstrakurikuler dan ekstrakurikuler harus jelas. Sekian presentasi artikel dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan buka LMS masing-masing dan buka forum diskusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.